Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak semua, sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat bertemu di dunia maya ini untuk Bapak Insinyur M. Bahrun MM. Selamat siang Pak, dan untuk Pak Ahmad Muhibudin juga, serta untuk rekan-rekan dari tim Asra, dan tidak lupa salam sehat, sejahtera selalu untuk seluruh guru-guru SMK yang ada di Indonesia. Ini slide saya udah kelihatan ya, Mbak Sudah Ajeng? mungkin tadi. Sudah, oke. Nah, baik Bapak Ibu semua, ini nggak pakai janjian nih, Bapak Guru SMK gitu ya. Kalau guru SMK tuh kemungkinan besar sebetulnya usianya mungkin ada di bawah saya, bahkan nggak jauh dari saya. Jadi buat kakak-kakak guru-guru SMK gitu ya, kita tidak janjian materi dengan Pak Bahrun, tidak janjian materi juga dengan Pak Ahmad, tetapi kurang lebihnya sebetulnya Mbak Ajeng yang disampaikan ini hampir sama gitu ya. Ya, Uh, jadi saya salam kenal dulu untuk yang belum mengenal saya Lia Yuldinawati, boleh dipanggil Lia, tapi karena saya asalnya dari Bandung, biasanya orang-orang di luar memanggil saya Teh Lia nih Pak Bahrun. Jadi biasanya dipanggilnya dengan Teh Lia gitu ya. Silakan di sini ada kontak saya, nanti boleh dikontak lewat media sosial. Kalau mau nanti ke Mbak Ajeng juga nomor kontak saya, silakan. Saya juga ada, nah ini juga nanti izin juga buat teman-teman di Astra dan buat Pak Bahrun serta rekan-rekan, biasanya saya akan posting di YouTube channel saya nih, untuk materi-materi yang disampaikan. YouTuber ya Bu Uh, ya? YouTuber, ya Bapak Ibu Guru, Kakak Guru semua subscribe ya, lihat story channel. Karena sekarang gaulnya sama anak-anak SMK, anak milenial, jadi yang tadi dibilang, harus ikut juga terjun menjadi seorang YouTuber gitu ya, karena disitulah saya ketemu nih Mbak Ajeng sama anak-anak SMK. Iya di dunia online ya. Nah jadi kurang lebihnya saya memang sebagai coach mentor, terutama di bidang bisnis. Kemudian saya juga ada beberapa yang saya mentori itu startup, anak-anak SMK biasanya justru yang lebih banyak daripada lulusan S1, dan selain itu juga saya sebagai dosen di keseharian. Itu kurang lebihnya barangkali ya dari saya. Saya akan mulai sedikit mengupas dan mengulang sebetulnya tadi yang disampaikan oleh Pak Bahrun. Betul sekali, mau tidak mau kita semua sebagai pendidik, karena saya pun sebagai pendidik walaupun di perguruan tinggi, kakak, bapak, ibu guru semua juga pendidik, arah pembangunan 2020 hingga 2024 itu bicaranya adalah sumber daya manusia. Jadi dunia semakin berkembang, teknologi semakin maju, tetapi tetap aja itu adalah alat, itu adalah tools gitu. Tetapi yang menjadi penting di sini manusianya. Siapa sih yang mengoperasikan dan siapa orang di belakang layarnya sebetulnya. Dan kita mempunyai tanggung jawab sekali yang sangat berat sebetulnya menghasilkan SDM yang berkualitas dan yang paling penting yang mempunyai daya saing gitu. Nah, daya saing inilah sebetulnya yang ingin kita ciptakan. Jadi kalau kita lihat kenapa SDM ini punya peranan penting dan kenapa daya saing itu juga menjadi sangat krusial gitu, karena dari tahun 2020 sampai 2024 yang ingin dicapai itu kenaikan penciptaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan perekonomian, di satu sisi tingkat pengangguran dipaksa atau diharapkan itu untuk turun. Jadi mau nggak mau kita harus bicara di sini orangnya, manusianya mampu nggak untuk bisa melakukan hal tersebut. Lapangan kerja sudah diupayakan, salah satunya oleh Astra. Pak Bahrun juga dari pemerintahan kementerian berupaya. Tetapi bagaimana dengan individunya? Bagaimana dengan manusianya? Bagaimana dengan anak-anak SMK-nya? Apakah mereka sudah siap? Apakah mereka mampu? Apakah mereka punya daya juang atau tidak? Gitu. Jadi sebetulnya kembali lagi kepada personalnya. Nah inilah yang menjadi berat, yang sebetulnya bukan hanya menjadi beban SDM untuk di SMK saja, tetapi ini memang sudah menjadi permasalahan dari tingkat rumah. Bagaimana orang tua menghadirkan keluarga dan menciptakan suasana anak-anak itu siap secara mental, siap secara fisik gitu ya, dan mereka mampu untuk menjadi orang yang punya daya juang yang tinggi. Dan itu pun akan berpengaruh ketika dunia pendidikan semakin tinggi.
Oke, berikutnya ini yang tadi. Pada satu sisi dituntut yang namanya pengangguran menurun dari tahun 2020 sampai 2024, tetapi yang tadi disampaikan juga sama nih oleh Pak Bahrun bahwa bonus demografi 2020 sampai 2030 nanti otomatis usia produktif anak-anak muda yang saling berebut satu sama lain untuk mencari pekerjaan, untuk bisa hidup lebih di taraf hidup yang sejahtera gitu, itu akan saling sangat banyak gitu ya jumlahnya dibandingkan dengan usia-usia nanti saya yang semakin gitu ya menurun gitu ya, udah semakin tua. Nah, ini bonus demografi itu akan mencapai 70%. Sedangkan di satu sisi, dengan kondisi revolusi industri sekarang, bagaimana IoT menjadi penting gitu ya, Internet of Things, bagaimana sekarang segala sesuatu sudah digitalize gitu, bagaimana digital transformation itu terjadi di mana-mana, ini berdampak juga karena otomatis sumber daya manusia yang tadi jadi digunakan, dikerahkan mulai dari otot hingga otak, tapi saat ini semua sudah terbantukan oleh teknologi dan oleh internet. Nah, kalau kita tidak mengikuti perubahan tadi, kalau anak-anak muda kita terlalu nyaman dengan fasilitas yang ada, tetapi tidak berpikir bagaimana menciptakan teknologi yang baru, itu akan menjadi satu problematika juga. Karena di sini kalau kita melihat dari data, ini di 2018 gitu ya, tingkat pengangguran terbuka itu juga masih sangat tinggi. Bukan justru di dunia yang, ini di sini tuh masih SMK yang tinggi, tapi kalau sekarang nih sebetulnya pengangguran SMA, pengangguran universitas sekarang yang tinggi justru di 2019-2020. Bahkan kalau kita lihat di sini bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan kompetensi itu yang menjadi problem. Lulusan semakin banyak, anak SMK semakin banyak, anak universitas semakin banyak, anak SMA yang lulus ingin melanjutkan kuliah semakin banyak. Tetapi kemudian industri pun menawarkan kesempatan bekerja semakin luas gitu. Seharusnya matching gitu, matching antara yang melamar dengan yang membuka lapangan pekerjaan. Tetapi di sini ada ketidakcocokan, ada mismatch, ada yang dianggap oleh industri belum siap bahwa anak-anak SMK yang tadinya harusnya sudah ready untuk bekerja, anak-anak universitas yang harusnya sudah ready masuk bekerja, tetapi ketika fresh graduate melamar pekerjaan, ada sesuatu yang mismatch gitu di situ. Nah, kemudian yang ketiga juga di sini adanya kelebihan pasokan tenaga kerja di sektor tertentu. Jadi adanya penumpukan gitu. Dengan perubahan ke transformasi digital, tetapi kita masih sangat-sangat besar di salah satu bidang tertentu. Ini pun yang harus sebetulnya kita pikirkan. Kompetensi apa yang seharusnya kita kembangkan di masing-masing bidang tadi, terutama untuk anak-anak SMK yang ada sekarang. Nah, ini nih, Bapak Ibu semua, ini sebetulnya biar kita tahu ya, kalau pada lulus, mulai dari anak SMA, SMK, kuliah, lowongan pekerjaan yang paling banyak itu sebetulnya di bidang apa? Jumlah pelamar atau salah satu job portal itu hampir lebih di atas 600.000. Dan lowongan pekerjaan berdasarkan spesialis itu masih ini bidangnya ada administrasi, ada akuntansi, ada bangunan, hukum, ilmu pengetahuan, ilmu sosial, jasa, keahlian teknik, manufaktur, kesehatan, pemasaran, pendidikan, penjualan, SDM, perencanaan, seni, teknologi, ini masih banyak dicari. Sekarang kalau berdasarkan jenjang karir, itu ada kurang lebih 42.000. Jadi masih ada lowongan pekerjaan yang menanyakan untuk anak-anak magang, itu sebanyak kurang lebih 600, tetapi masih didominasi sebetulnya oleh fresh graduate, kurang lebihnya sekitar 15.000, paruh waktu itu juga dicari, staff, supervisor yang paling posisinya yang sudah punya pengalaman itu jauh lebih sedikit. Ini kondisi sebelum pandemi datang nih ya, Bapak Ibu semua. Jadi ini kondisi ketika kita masih berbicara di kondisi Indonesia dan dunia yang normal. Kemudian lowongan berdasarkan pendidikan, sebetulnya yang paling banyak dan punya potensi besar itu adalah SMK. SMK tuh banyak dicari. Dan saya banyak bicara juga, diskusi juga dengan industri, mereka memang membutuhkan tenaga S1.
Jadi anak-anak saya di universitas, misalkan saya bertemu dengan anak-anak S1, tetapi pada pelaksanaan yang bicara terkait dengan teknis, SMK tuh masih sangat juara. Ketika bicara dalam bentuk kolaborasi, kooperasi dalam membentuk sebuah proyek atau melaksanakan sebuah pekerjaan, teman-teman SMK secara teknis itu sebetulnya masih banyak dibutuhkan dibandingkan dengan sarjana dan lain-lain. Nah, jadi peluang potensi SMK tuh sangat-sangat besar. Ini juga kebutuhan tenaga kerja, kami coba juga membuat beberapa konfigurasi dan dilihat kebutuhannya tuh mencapai berapa sih gitu ya. Sebetulnya yang terbesar itu adanya di pariwisata. Jadi ini masih sekitar 2.300.000 per tahun kebutuhan untuk di pariwisata. Banyak sekali sebetulnya agen-agen atau penghubung-penghubung yang menawarkan lulusan-lulusan SMK untuk bisa langsung bekerja di luar negeri, itu juga sangat banyak. Dan bidangnya adalah pariwisata. Terus kemudian manufaktur, yang tadi juga salah satunya, itu orang masih menganggap bahwa manufaktur SMK saat ini untuk apa? Tapi ternyata di sini kebutuhannya masih sangat banyak, Bapak Ibu. Jadi sangat dibutuhkan. Dunia digital bicara digital, tetapi secara teknikal juga itu dibutuhkan. Hanya kompetensinya nanti yang harus ditingkatkan dari rekan-rekan yang bergelut di bidang manufaktur. Kemudian ya otomatis ya, ini kita lihat nih, ekonomi digital gitu ya, yang sekarang orang bilangnya big data lah gitu, iCloud lah, computing segala macam, memang semakin naik nih. Ini jumlahnya semakin banyak. Tapi kalau dibandingkan manufaktur, dibandingkan pariwisata, itu masih kurang. Jadi ekonomi digital memang masih disebut sebagai support system gitu ya, yang utamanya masih kita bicara di dunia manufaktur dan pariwisata. Kemudian juga ada agribisnis, kemudian juga ada tenaga kesehatan, ada pekerja imigran gitu ya, yang tadi anak-anak tuh sekarang Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru SMK, Pak Barun, anak-anak di sekolah internasional saja sekarang, itu mereka sudah tidak melihat lagi sebetulnya tingkat pendidikan diploma atau universitas sebagai salah satu pilihan yang punya strata satu lebih tinggi atau satu lebih rendah gitu. Mereka malah memilih sekarang untuk langsung bekerja di luar negeri, itu masuk di dalam kompetensi sebagai ini nih, tenaga kesehatan. Jadi ada yang beberapa tuh kalau tidak salah tuh Jerman, kemudian Jepang yang menawarkan langsung anak-anak ke sana itu untuk menjadi masuk di kategori ke-6 ya, membantu di rumah sakit, membantu di rumah. Jadi sambil sekolah di luar negerinya, anak-anak sambil juga bekerja di sana. Jadi pilihan untuk langsung siap bekerja itu sebetulnya anak-anak sekarang sudah memilih ke arah sana. Ini juga sama, kurang lebihnya tadi penjelasannya ada di yang tadi. Saya coba skip. Nah, ini kita coba sama-sama lihat. Saya dan beberapa rekan dari ID Talent melakukan kurang lebihnya pertanyaan kepada 30 perusahaan untuk menanyakan sebetulnya 5 pertanyaan terkait apa sih yang menjadi kebutuhan talenta di era digital. Dengan kondisi pandemik sekarang, Bapak Ibu kita yang dipaksa untuk diam di rumah gitu ya, yang tadinya segala sesuatu harus dikerjakan langsung di hadapan muka, yang harus dikerjakan secara gotong royong banyakan, sekarang semua harus dilakukan secara terpisah di rumah masing-masing. Mau nggak mau sekarang kita dipaksa kondisinya untuk siap dalam dunia digital. Nah, ini ditanyakan sebenarnya pertanyaan ini kita siapkan kemarin di akhir tahun lalu dan di awal tahun kemarin. Jadi tantangannya apa sih sebetulnya untuk perusahaan dan startup? Karena Astra pun sekarang sudah mempersiapkan talentanya untuk menjadi seorang entrepreneurship gitu ya. Terus kemudian perusahaan-perusahaan pun sekarang dengan pergeseran ke digital transformation menyiapkan calon-calon pensiunan dibekali untuk wirausaha. Bahkan diberikan beberapa pilihan di beberapa company besar untuk yang punya potensi dan bisa membuat startup atau menjadi anak perusahaan di perusahaannya, itu keluar menjadi pegawai, tetapi nanti dibekali untuk menjadi calon startup. Jadi sudah sangat banyak upaya dari perusahaan besar untuk menjadikan individu itu menjadi seorang entrepreneurship atau saya bilang talentpreneurship gitu. Karena setiap individu adalah preneurship sekarang.
Jadi talenta yang ada saat ini menurut perusahaan dan startup itu tidak siap secara jumlah, dan yang kedua tidak siap secara kualitas. Jumlah maksudnya adalah ketika saya bertemu dengan para startup itu hanya membutuhkan kurang lebih 1, 2, tidak lebih dari 10 lulusan S1. Tetapi mereka membutuhkan lebih dari 20 rekan-rekan yang ada di bidangnya SMK. Nah, tetapi apa yang mereka ingin capai, apa yang ingin mereka hasilkan, ternyata kompetensinya tidak sesuai dengan rekan-rekan SMK. Jadi yang ada, rekan-rekan SMK tetap diambil sebagai calon pegawai, tetapi harus dibekali lagi oleh ilmu tambahan. Jadi tidak ada yang ready to use lah ya gitu ya, tidak ada yang ready to collaborate di perusahaannya mereka. Semua tetap harus mendapatkan pendidikan tambahan. Nah inilah yang sebetulnya sedang kita cari nih sama-sama. Pendidikan tambahan ini jangan lagi dilakukan secara terpisah oleh perusahaan, tetapi kalau bisa memang itu sudah disiapkan dari SMK gitu ya. Jadi di sekolah tuh sebetulnya apa yang dibutuhkan industri itu sudah siap dan sudah ditransfer knowledge-nya secara kemampuan dasar. Kemudian yang kedua, posisi apa sih yang menjadi tantangan kebutuhan? Ternyata tantangan kebutuhan tuh bicaranya karena sekarang memang sudah bergeser tadi, bukan hanya terkait dengan teknikalnya saja, tetapi kemampuan dia menggunakan media digital, kemampuan IT, bahkan leadership itu dibutuhkan. Karena kalau bicara startup, otomatis SDM atau tenaga yang ada di dalamnya itu terbatas, siapapun harus punya kemampuan berkomunikasi yang baik, dan setiap orang juga punya kemampuan leadership yang baik, karena bekerjanya pasti di dalam sebuah kelompok. Dan bukan hanya membuat atau menjadikan sesuatu atau menghasilkan sebuah produk, tetapi menganalisis secara bisnis itu yang menjadi penting. Terkadang rekan-rekan teman-teman di SMK mampu membuat, tetapi itu atas instruksional. Cuman ya memang kan daya berpikir apakah itu dibutuhkan atau tidak, mungkin itu yang belum sampai ke sana. Sehingga ini menjadi kebutuhan juga di rekan-rekan SMK untuk diberikan kemampuan dasar bisnis yang tepat, sehingga ketika mereka ikut bergabung di perusahaan atau menjadi seorang talentpreneurship, mereka mampu untuk menganalisis. Gitu. Terus kemudian berapa besar kebutuhan? Perusahaan besar butuh 5-15%, bahkan startup ini butuh kenaikan SDM yang sangat besar, karena di awal biasanya mereka butuh sedikit, tetapi perkembangannya mereka sangat banyak. Saya punya anak yang punya startup, di tahun pertama itu hanya 5-10 orang, di tahun kedua bisa sampai punya 300 orang. Pertumbuhannya sangat luar biasa. Kemudian kompetensi juga hampir sama, karena berbicara tadi di bidang IT, walaupun semua terkait dengan SMK-nya berbagai rupa, tetapi internet dan teknologi IT itu menjadi sangat penting ya. Bagaimana mereka mampu biasanya menggunakan alat-alat konvensional yang sekarang sudah berubah menjadi alat-alat yang sangat-sangat canggih gitu. Nah, perubahan-perubahan itu membaca dengan bahasa asing, karena biasanya tutorialnya juga di dalam bahasa Inggris, itu juga suka menjadi kendala dasar. Dan yang terakhir, apa yang telah Anda lakukan untuk memperbaiki tantangan? Ternyata perusahaan tidak tinggal diam, perusahaan juga membuat program, termasuk dengan tadi Astra. Saya berikan apresiasi juga yang sangat tinggi. Bapak, Ibu dari Astra, itu kalau Bapak, Ibu tahu, pilihan pertama anak-anak kalau lulus pengen kerja itu Astra. Pasti nggak usah, kalau ibaratnya saya ini udah kayak dukun gitu ya Bapak ya, kalau saya nanya, kamu kerja mau kemana? Astra kan? Gitu. Pasti saya duluan tuh yang ngomong sebelum mereka jawab. Karena memang mereka menangkap di situ punya peluang yang sangat tinggi gitu ya. Terus kemudian itu juga keep up dengan era yang sekarang perubahan juga sangat cepat, sehingga anak-anak berpikir masuk ke sini mereka tidak ketinggalan. Terus kemudian mereka juga akan mendapatkan pelatihan, mereka juga tetap kemampuannya juga akan dibimbing oleh perusahaan. Sebetulnya itu yang mereka inginkan, atau anak-anak inginkan. Nah, ini kalau kita bicaranya Bapak Ibu terkait dengan perubahan industri yang 4.0, bahkan sekarang kan udah mau bergerak lagi ke society 5.0 gitu. Ini saya coba melakukan searching di LinkedIn gitu ya. Memang inilah yang sekarang bahasa-bahasa inilah yang harus kita kenal. Kita sebagai pendidik gitu ya, kita sebagai guru di SMK harus tahu juga kalau nanti anak-anak nanyain ini, karena kurang lebihnya ketika lulus mereka melamar,
terkadang di dalam lamaran ditanya, punya kemampuan statistical analysis katanya, punya kemampuan dasar data mining gitu. Padahal ini dibutuhkannya buat anak SMK, tetapi ini suka muncul nih Bapak Ibu. Jadi mau tidak mau kita pun harus aware, kita pun harus tahu sebetulnya apa sih ini tuh, dan di sekolah kita sebetulnya ini ditranslate atau diterjemahkan di mata pelajaran yang mana. Bukan harus kita nanti semua dimasukkan, tetapi ini semua sebetulnya sudah kita kenalkan sehingga anak-anak tidak bingung ketika mereka masuk ke dunia kerja atau melanjutkan pendidikan atau bahkan ketika mereka bersaing di industri, bahwa bahasa-bahasa ini menjadi tidak asing di telinganya teman-teman di SMK. Nah, ini juga salah satu contohnya bahwa kemampuan teknikal menjadi penting, tetapi yang tadi juga disampaikan oleh Pak Bahrun dan oleh Pak Muhib juga, bahwa yang menjadi penting itu adalah soft skill, gitu ya. Jadi teamwork, teman-teman SMK tuh harus mampu bekerja di dalam kelompok, harus mampu juga mengkomunikasikan apa yang sudah mereka kerjakan terhadap orang lain, harus mau bekerja secara efisien ketika bicara waktu, karena bekerja saat ini itu tidak sendiri, tetapi dengan orang lain gitu ya. Nah, ini yang harus sebetulnya diajarkan, dititipkan pesannya secara terus-menerus tanpa bosan, bahwa kita bekerja dengan orang lain, tidak ada mood atau moody yang tetap di jiwanya mereka gitu, tapi mereka harus bisa bekerja mengikuti waktu yang diberikan. Nah, jangan sampai nanti keluar ada istilah anak-anak milenial Gen Z itu katanya mudah menyerah. Gen Z itu katanya anak-anaknya kurang struggle. Nah, jangan juga gitu, karena itu menjadi labeling-labeling yang secara tidak sadar sebetulnya kita tumbuhkan di anak-anak muda sekarang. Justru itulah yang harus kita fight, kita lawan gitu. Jangan di labeling lah anak-anak SMK, tetapi kita sisipkan sebetulnya pesan-pesan dan di dalam pelajaran bahwa hard skill penting, tetapi soft skill menjadi penting. Menjadi seorang entrepreneur itu penting, tetapi menjadi seorang talentpreneur itu jauh lebih penting. Talentpreneur itu akan membawa soft skill di belakangnya. Bagaimana talentpreneur itu akan punya kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain. Seorang talentpreneur itu otomatis dia punya kemampuan untuk melead atau menjadi seorang leader ketika nanti dia bicara di sebuah organisasi. Seorang talentpreneur otomatis dia akan mampu untuk mengefisiensikan waktu, dan dia juga akan tahu untuk memilah mana yang benar, mana yang salah, dan itu menjadi basic ketika dia menganalisis sebuah bisnis. Nah, itu Bapak Ibu semua, ini yang menjadi penting juga ke teman-teman, soft skill yang tadi saya bilang, komunikasi, setiap orang butuh dan harus mampu untuk berkomunikasi. Setiap orang harus mampu untuk berkolaborasi, setiap orang harus bisa mengelola waktu, dan yang paling penting, semua punya kemampuan dasar untuk menjadi seorang pemimpin. Itu soft skill. Nah, ini kita lagi di masa pandemi gitu ya. Anak-anak sekarang juga udah pada fase yang bosan, 4 minggu di rumah. Terus kemudian sekarang di rumah juga mereka barangkali tidak optimal. Mau tidak mau ini otomatis harus berubah. Rekan-rekan di SMK, rekan-rekan di universitas, rekan-rekan di SMA gitu ya, ini harus melakukan pengembangan bukan hanya tadi bicara teknikalnya, bagaimana mereka belajar sendiri lewat media YouTube, sekarang segala macam semua ada. Terus kemudian pelatihan-pelatihan dari perusahaan juga ada, tetapi yang paling penting juga mereka mau membuka diri, bergabung di dalam komunitas. Komunitas-komunitas SMK tuh banyak sekali sekarang Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana mereka semua berdiskusi dan akhirnya menciptakan sebuah inovasi. Bahkan saya membaca tadi kementerian kalau tidak salah juga sekarang membuka inovasi yang bisa dilakukan dari rumah dalam bentuk video, dalam bentuk produk, dalam bentuk ide, sehingga rekan-rekan SMK bisa lebih produktif saat ini. Ini adalah bentuk dalam mengikuti program dan mencari mentor gitu. Mentor tuh tidak harus mereka cari bertatap muka. Dengan masa seperti ini, pandai-pandailah mereka buka LinkedIn,
saya mengikuti ini, sebagian besar di sana itu pesertanya gitu ya, itu kebanyakan justru dari anak-anak yang tidak melanjutkan studi ke universitas. Walaupun di situ label-labelnya universitas-universitas terkenal yang ada di sana, tetapi ternyata pesertanya banyak sekali anak-anak SMK yang ada di Amerika. Bahkan ketika saya bicara dengan salah satu petinggi di universitas, mereka menyatakan, kenapa sih beasiswa Amerika, saya bertanya ke mereka, kenapa beasiswa Amerika tuh kok susah banget ya buat orang asing? Ternyata mereka menjawab, beasiswa Amerika untuk S1 itu diberikan untuk orang Amerikanya sendiri, katanya. Nah, anak-anak Amerika sekarang itu sudah tidak mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka lebih baik langsung bekerja, katanya. Bekerjanya adalah di bidang tadi, manufaktur, di bidang-bidang yang sifatnya pabrik, teknik. Karena gaji yang lulus nanti S1 dengan gaji mereka bekerja di pabrik, itu sama-sama tingginya. Karena yang satu spesialisasi, yang satu akademisi gitu. Jadi kalaupun mereka bekerja langsung sebagai tukang bangunan, kalau di Indonesia dibilangnya tukang bangunan gitu ya. Tapi kalau di sana tuh spesialisasi. Jadi mereka lebih memilih jauh untuk langsung ya mendapatkan gaji daripada spend waktu 5 tahun di dunia pendidikan yang uangnya juga dikeluarkan sangat tinggi, tapi tidak ada kepastian bagaimana nanti mereka akan mendapatkan gaji. Oleh karena itu, banyak kali ketika di lomba-lomba dengan startup, dengan wirausaha, itu di SMA dan SMA. Nah, yang konditas MES itu adalah startup yang bergerak di bidang bank sampah. Jadi mereka menjadikan bank sampah itu sebetulnya terkoneksi. Bank sampah kan udah banyak nih di banyak daerah gitu ya. Terus mereka terkoneksi. Ini bukan terkait dengan startupnya Bapak Ibu semua, tetapi orang di belakang SMES ini ternyata hanya 2-3 orang yang lulusan S1, tetapi lebih dari 40 orang yang beratnya itu adalah anak-anak SMK. Jadi potensi SMK untuk bisa mendapatkan pekerjaan di era digital, baik bentuknya startup ataupun di perusahaan itu sangat-sangat besar. Perusahaan-perusahaan startup masih sangat mencari tenaga-tenaga SMK. Gitu. Nah ini menjadi salah satu contohnya. Ini SMES, kemudian ini satu lagi Aruna. Aruna juga bahkan kemarin baru mendapatkan Forbes Under 30. Jadi mereka tuh baru 26 tahun Bapak Ibu semua, tapi sudah menjadi salah satu perusahaan startup yang mendapatkan penghargaan dari Forbes Under 30. Tadinya ini cuma dijalankan oleh 4 orang. Sekarang bahkan mereka sudah pindah gedung ke 5 lantai yang isinya lebih dari 300 orang. Dan 300 orang itu sebagian besar adalah anak SMK. Jadi ketika mereka mencari, mereka bilang, Bu, saya bukan nyari anak S1, tapi saya nyari anak SMK. Jadi potensinya sangat besar banget, tetapi perubahan yang harus segera berubah gitu. Karena pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi itu kita ketika akan membutuhkan waktu. Tetapi dunia industri ketika berubah itu sangat cepat. Sehingga di situ yang diambilkan sekian ratus banyak anak-anak SMK yang masih dicari sebagai perusahaan. Ini perusahaannya tidak terlalu besar, lebih 100-300. Dan bagaimana dengan perusahaan yang masih sangat gitu, potensi sangat luas. Mungkin itu saja, Mbak